Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Budian untuk belajar tematik bersama. Sebelum kita mulai belajar, Budian ingatkan untuk mengisi presensi melalui link yang sudah Budian bagikan di grup WhatsApp. Hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dengan mata pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Adapun materi pembelajaran hari ini, yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, yang ketiga, makna dalam puisi. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang interaksi manusia. Interaksi manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, interaksi sosial, dan yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Anak-anak tentunya tidak asing lagi dengan istilah interaksi sosial karena pada pembelajaran sebelumnya, tepatnya pada tema 3, anak-anak sudah mempelajari materi tersebut. Nah, Budian ingatkan kembali, interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sebagai contoh, interaksi sosial bisa anak-anak cermati pada gambar yang Budian tampilkan. Di situ terdapat contoh anak-anak yang sedang berdiskusi. Nah, itu merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Contoh yang lainnya bisa ditunjukkan ketika kalian sedang mengobrol dengan teman, mengobrol dengan orang tua, atau dengan saudara kalian. Nah, untuk yang kedua, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Pada interaksi ini, terjadi interaksi atau hubungan antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya, ketika manusia menanam padi, di situ terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup. Karena hal tersebut nantinya akan terjadi timbal balik antara manusia dengan tumbuhan yang ditanam. Kalau pada gambar, manusia itu sedang menanam padi, di mana ketika manusia merawat padinya dengan baik, nantinya manusia juga akan menggunakan hasil panennya demi kelangsungan hidup. Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya? Kira-kira ada yang tahu tidak mengapa kita perlu sekali berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita? Nah, ada 3 alasan pentingnya manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidup. Alasan yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, agar lingkungan hidup atau lingkungan sekitar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk tempat tinggal. Nah, dari ketiga alasan tersebut dapat kita pahami bahwa manusia dengan lingkungan itu sama-sama atau saling membutuhkan. Jadi kita sebagai manusia harus tetap menjaga dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikut ini merupakan contoh interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Untuk yang pertama, kita akan mencermati contoh interaksi sosial. Contoh yang pertama adalah mengobrol dengan teman, berdiskusi dengan orang tua, kegiatan jual beli di pasar, pertandingan sepak bola antar sekolah,
Dan kepala sekolah berpidato di depan seluruh siswa saat upacara bendera. Kemudian untuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan, yang pertama, adanya kegiatan penghijauan, kemudian merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, daur ulang sampah, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Anak-anak tentunya tidak hanya itu saja contoh interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Terdapat banyak sekali contoh yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak tentunya harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk interaksi sosial dan mana yang termasuk kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak manusia terhadap lingkungan. Sebelumnya, Budian akan mengingatkan kembali tentang arti dari ketiga istilah tersebut. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, kalian ketika di sekolahan harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Begitu juga ketika kalian di rumah atau di masyarakat. Kalian juga harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tindakan yang mencerminkan kesadaran akan kewajibannya. Contohnya, menjaga kebersihan sekolah dan mengerjakan tugas dari guru sampai selesai. Untuk yang ketiga, hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melaksanakan kewajiban. Contohnya, mendapat kasih sayang dan mendapatkan nilai. Jadi, ketiga hal ini sangat berhubungan ya anak-anak ya. Semisal kalian sebagai anak atau sebagai siswa, kewajibannya harus mematuhi aturan yang ada di sekolah atau di kelas. Kemudian tanggung jawabnya apa? Oh, tanggung jawabnya anak-anak mengerjakan tugas dari guru sampai selesai. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas dari guru sampai selesai, pada akhirnya kalian akan mendapatkan hak kalian, yaitu berupa nilai dari bu guru. Seperti itu contoh mudahnya ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkannya dengan lingkungan di sekitar kita. Jadi kita sebagai manusia, kita memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikut ini merupakan contoh dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita terhadap lingkungan. Kita perhatikan dulu untuk contoh kewajiban. Di sini Budian memberikan masing-masing 3 contoh. Yang pertama, untuk kewajiban. Kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan di sekitar. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan rajin dan membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan dari polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Dan contoh kewajiban yang ketiga, melakukan reboisasi untuk membantu menahan air dan mencegah banjir. Selanjutnya untuk contoh tanggung jawab. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi seperlunya dan hemat energi. Contoh yang kedua, menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber energi. Contoh yang ketiga, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau cahaya matahari. Untuk yang terakhir, berikut ini merupakan contoh dari hak manusia terhadap lingkungan. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita, tentunya nanti kita akan bisa mendapatkan hak kita. Contohnya, menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri.
Yang kedua, menikmati udara segar dan bebas polusi. Dan yang terakhir, mendapatkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, kita akan mempelajari materi tentang makna dalam pantun. Jadi, makna dalam pantun itu adalah arti atau maksud yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, berikut ini merupakan makna dalam pantun yang Budian berikan kepada anak-anak. Semisal, Budian memberikan contoh pada nomor 1, yaitu pantun jenaka. Berarti isinya ini di dalamnya mengandung hal-hal yang lucu ya anak-anak ya. Budian bacakan pantunnya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perutku sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Nah, makna dari pantun tersebut adalah perut menjadi sakit menahan tawa ketika melihat gigi palsu yang lepas dan jatuh di atas piring. Jadi anak-anak, seperti yang sudah Budian sampaikan di pembelajaran sebelumnya, untuk menentukan makna dalam pantun, anak-anak bisa memperhatikan pada baris ketiga dan baris keempat dari sebuah pantun. Karena baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Gitu ya anak-anak. Oke, untuk contoh pantun yang kedua adalah pantun nasihat. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Kita hidup harus punya agama supaya kita tidaklah sesat. Nah, makna dari pantun nasihat tersebut, sebaiknya semua ajaran agama dilaksanakan dengan baik sehingga kita dapat selamat di dunia dan di akhirat. Oke, untuk contoh pantun yang terakhir, Budian memberikan contoh pantun teka-teki. Jadi nanti ini akan ada jawabannya. Pagi-pagi pergi ke kebun, menebas rumput pakai parang. Waktu siang matanya rabun, waktu malam matanya terang. Nah, makna dari pantun tersebut, hewan yang pada siang penglihatannya kurang jelas, namun ketika malam hari dapat melihat dengan baik, adalah burung hantu. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi perlu diingat bahwa dalam sebuah pantun itu pasti ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Caranya bagaimana? Ingat, kalian cukup mencermati baris ketiga dan keempat pada pantun tersebut. Oke anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Budian akan menyampaikan tugas harian untuk kalian. Tugas yang pertama, menuliskan sebuah pantun dan makna dari pantun tersebut pada kolom komentar. Jadi nanti silakan anak-anak tuliskan nama kalian dulu, kemudian tuliskan sebuah pantun dan juga artinya. Untuk tugas yang kedua, mengerjakan LKPD yang sudah Budian bagikan kepada kalian. Untuk tugas yang ketiga, mengisi buku pantau. Seperti biasa, nanti silahkan anak-anak menuliskan materi yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Kemudian kalau sudah, silahkan mengisi tabel pantauan belajar siswa dengan memberikan tanda centang pada jawabanmu sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan selama kamu belajar. Oke anak-anak? Ya, semisal nanti ada yang kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Budian, silakan nanti langsung menghubungi Budian melalui WhatsApp. Baik anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Budian akan berikan sebuah pantun kepada kalian.
Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Oke, selamat belajar anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak.